Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka baina asabihi, muttafaqun alaih. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhu habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatid, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh Mushola Al-Musaddiq yang mudah-mudahan di kesempatan pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada hambanya dengan berbagai nikmatnya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah dalam rangka menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kehidupan yang sempurna minat dunia ilal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang akan menjadikan orang yang istiqamah dan mendapatkan kedudukan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat besar di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, di kesempatan pagi ini kita akan mengkaji tentang menjaga kehormatan kaum muslimin atau ta'zim hurmatil muslimin, bahwa Allah memberikan hak-hak kepada setiap manusia dan itu dijamin di dalam kehidupannya, maka kita tidak boleh untuk mengganggu kehormatan saudara-saudara kita, karena berkaitan dengan hak adalah merupakan satu hal yang harus kita amanahkan di dalam kehidupan kita. Dan banyak sekali orang yang telah merampas hak-hak orang lain, baik secara harta, secara harga diri, bahkan keselamatan. Dan oleh sebab itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau benar-benar membimbing kepada umat manusia ini agar menjunjung tinggi terhadap hak-hak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Hajj ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fahuwa, maka baginya khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, inda rabbih, di sisi Tuhan mereka, ya. Jadi kehormatan-kehormatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia itu punya kehormatan, manusia itu punya kedudukan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dengan bergulirnya kehidupan manusia yang tidak terlepas dengan antara akal dan syahwat, banyak sekali orang-orang yang kemudian menghilangkan akal daripada syahwat. Kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat kita, bahkan itu telah kita dengarkan dan terpublish melalui publik, ya, bagaimana ada satu kisah seorang oknum yang bertugas sebagai alat negara tapi melakukan satu perbuatan yang tidak terpuji. Nah, ini ada satu kisah yang terjadi pemerkosaan di sebuah hotel pada waktu itu. Nah, sehingga kehormatan yang dimiliki oleh manusia itu hilang begitu saja, maka begitu besar ancaman Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Belum lagi kita dengarkan kemarin Ibu dan Bapak, terjadi ledakan bom yang ada di mana itu? Bandung, ya. Apakah Islam seperti itu? Tidak, ya. Justru Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kedamaian. Kadang-kadang agama dijadikan alat untuk melegalkan perbuatannya, sebab memang Allah mengancam bagaimana perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan kemanusiaan itu. Di dalam surah Al-Maidah, itu kan orang yang melakukan bom bunuh diri sama juga ingin membunuh yang lain, cuman melalui alat dirinya sendiri. Ada korban nggak kemarin, Pak? Ada satu, ya. Ya. Lah di dalam Al-Quran Allah sangat mencam keras, ya, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bahkan di dalam ayat tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man qattala nafsan bighairi nafsin. Siapa yang membunuh satu jiwa, ya, siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin au fasyatin, dengan sesuatu yang memang tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, artinya orang yang meninggal karena sebab dilakukan dengan sengaja dan orang tersebut bukan karena mati sebab dijatuhi hukuman, ya kan? Karena memang di dalam Islam itu kan ada yang namanya kisos. Orang yang membunuh berarti hukumannya ya dibunuh, dikisos juga kan. Nah, orang yang nggak punya salah apa-apa kemudian tiba-tiba orang melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain, maka gambarannya faka'annama qattala nasa jami'an, sebagaimana seolah-olah dia membunuh manusia secara keseluruhan. Ya kan, orang yang tadinya hidup ini kayak korban, ya, lalu kemudian dia meninggal hanya karena perbuatannya, maka akan menghentikan dia punya keturunan, ya. Seharusnya dia bisa nikah atau dia punya anak lagi,
terputus gara-gara perbuatan yang dilakukannya, maka dosanya bagikan dia membunuh manusia secara keseluruhan. Dianya sudah mati, orang lain sudah mati. Kapan pintu taubat ada? Nggak ada pada akhirnya. Nah ini makanya Islam sangat menjunjung tinggi terhadap kehormatan saudaranya. Tapi sebaliknya ibu dan bapak, waman ahyaha, dan siapa yang menghidupkan satu kehidupan. Ini saudara-saudara kita yang di Cianjur yang kena gempa, bahkan sampai sekarang itu masih goyang terus itu Pak ya, tempat-tempat itu masih ada yang goyang. Kalau goyangnya motor mungkin pengaruhnya nggak apa-apa, kalau goyangnya bumi gimana kira-kira? Ini masih membawa efek mental yang sangat luar biasa. Nah siapa yang menghidupkan satu kehidupan? Ya bisa jadi ketika kemarin terjadinya musibah, banyak orang, kelompok atau institusi, organisasi yang membantu mereka, mengangkat mereka, bahkan orang yang ditolong pada akhirnya dia bisa hidup kembali, bisa sehat kembali. Maka siapa yang menghidupkan satu kehidupan dengan kondisi tersebut, faka'annama ahyana sajami'an, seolah-olah dia menghidupkan manusia secara keseluruhan. Jadi berbalik, ketika manusia melakukan satu pembunuhan, ya dosanya bagikan dia membunuh manusia secara keseluruhan. Dan bisa siapa yang menghidupkan sesuatu, artinya memelihara sesuatu yang kemudian menjadi baik dan bangkit kembali dan normal kembali, sama juga dia melakukan kehidupan secara keseluruhan. Nah ini begitu bapak-bapak, Islam mengatur di dalam kehidupan ini agar tidak mengganggu antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ini dari sisi kemanusiaan. Maka kemudian Rasulullah SAW di dalam memperkuat hadisnya dengan ayat tersebut adalah, yaitu dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda oleh Nabi, al-mu'minu lil mu'min. Jadi digambarkan mukmin itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang telah berikrar dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang sudah berikrar, itu adalah saudara ya, dalam arti dunia dan akhirat. Karena ada persaudaraan yang sifatnya kemanusiaan, ada yang persaudaraan yang bersifat spiritual, antara zahir wal batin. Mukmin dan mukmin itu dipersatukan bersaudara. Dengan apa? Dengan iman, dengan akidah. Saudara itu kan ada dua, saudara yang dihubungkan karena iman, karena akidah, saudara yang dihubungkan karena nasab, ya kan, keturunan, itu saudara juga. Tapi saudara yang dipersatukan oleh iman itu akan mempersatukan dunia dan akhirat, walaupun tidak bersaudara secara nasab. Tapi persaudaraan yang disatukan dengan nasab belum tentu membawa persaudaraan dunia sampai akhirat. Karena banyak Pak, orang yang satu keluarga, yang satu beragama Islam, yang satu tidak. Kan begitu kan? Nabi Muhammad SAW satu nasab, satu saudara dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Itu kan saudara secara nasab, tapi tidak akan membawa kepada sampai akhirat. Kemudian umat Islam ini bahkan jauh jaraknya kita dengan Nabi, kemudian hidup manusia itu sampai istiqomah dengan membawa akidah, iman dan Islam, maka akan dipersaudaraan walaupun tidak pernah ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi sama-sama nanti akan dimasukkan oleh Allah menjadi satu golongan di akhirat nanti. Nah sehingga di sini kata Nabi, al-mu'minu lil mu'min, mukmin bagi mukmin yang lain itu kalbunyani, seperti bangunan Pak, seperti bangunan yasuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan. Ini bangunan itu bisa berdiri kokoh, kenapa Pak? Saling menguatkan, ada ikatan, ada besinya, ada batu batanya, ada semennya. Nah menggambarkan beliau terhadap kedudukan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti bangunan,
wasabbaka baina asabihi, sampai beliau menggambarkan memasukkan di antara apa ini namanya, jari-jari, di antara jari-jari akan kuat. Ketika ini disatukan akan menjadi kuat. Lah mukmin yang satu dengan yang lain itu supaya seperti tadi, ketika yang satu membutuhkan bantuan maka kita berikan bantuan kepada mereka. Ketika yang satu sakit maka kita supaya memberikan haknya, menengoknya. Wa iyadatul marid, termasuk menengok orang yang sakit, itu adalah hak-hak muslim. Nah, sehingga dengan kondisi-kondisi yang terjadi itulah bahwa mukmin dengan yang satu dengan yang lain ini bersaudara, maka tidak boleh untuk saling mengganggu, tapi saling menguatkan, ya. Jiwanya kita kuatkan, ada masalah kita berikan solusi, ada yang mendapatkan nikmat kita ikut bersyukur. Itulah mukmin yang sejati. Nah, sampai kemudian Rasulullah memberikan satu kiasan begini, Pak. Di dalam salah satu hadis, masih dalam sumber yang sama dari Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in, siapa yang lewat, ya, min masajidina, dari masjid, orang yang melewati masjid, au aswakina, atau melewati pasar, ya. Ketika orang tersebut lewat di pasar, lewat di masjid, ya, kemudian nablun, membawa anak panah. Jadi kalau zaman dulu itu orang-orang itu, ya, yang dibawa kalau nggak panah pedang, ya kan. Tapi kalau zaman sekarang bawa pedang kira-kira gimana ini, Pak? Kita nenteng-nenteng pedang nih, naik motor, ya, bisa ditangkap, ya. Nah, orang yang melewati masjid, masjid itu kan tempat di mana banyak orang. Orang yang melewati pasar ketika membawa anak panah, fal yumsik auliyak bid ala bisoliha bikafihi, maka sembunyikan atau kau tutupi dengan telapak tanganmu. Jadi kalau kita bawa pedang, ya pegang itu pedangnya atau panah. Apa yang kita tutupi? Anak panah. Kenapa demikian? Ayusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in, karena dikhawatirkan kalau anak panah itu tidak disembunyikan, tidak ditutupin, tidak diamankan, akan khawatir mengenai orang lain. Jadi kalau lewat pasar itu kan penuh orang, itu bisa tergores. Ini artinya apa, Bapak-bapak? Dimanapun berada, jangan sampai orang muslim itu terganggu dengan kehadiran kita. Bukan hanya masalah pedang, bukan hanya masalah hal itu, tapi lesan kita, sikap kita, ya kan? Kan banyak, Pak, orang yang mengganggu orang lain dengan lesannya, ya kan? Lesan itu karena apa? Ada lidah, lidah tidak bertulang. Ketika sudah berbicara, itu ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, ada juga yang memberikan manfaat. Ini lidah, Pak. Lidah bisa menjadikan manfaat bagi orang lain, lidah bisa menjadikan permusuhan bagi orang lain, lidah bisa mencelakakan bagi orang lain. Nah, ini maksudnya. Jadi dimanapun keadaan kita tidak boleh untuk menyebabkan sehingga orang tersebut dengan apa yang ada di dalam diri kita menjadi terganggu kehormatannya, terganggu hartanya, ya kan. Banyak sekali nih, Pak, orang tertipu, ya, tapi mereka dengan lidahnya pokoknya nanti investasi, itu banyak sekali, Pak, ya. Atau mereka memberikan pinjaman online secara mudah, akhirnya dia habis-habisan juga, bangkrut juga. Nah, itu kan mengganggu terhadap kehormatan saudara yang lain. Nah, itu gambaran bagaimana kita, posisi kita apapun itu, seperti di jalan. Ini kadang-kadang orang kan ketika membawa kendaraan ada yang sabar, ada yang nggak sabar, Pak. Kalau nggak sabar kan hanya masalah sedikit, ada mobil disalip, nah, dia nggak terima, nyalip lagi. Nggak tahu ini, Pak, sebuah masih begitu nggak? Biasanya yang masih muda-muda kan, Pak, ya. Atau ketika kita membawa kendaraan di jalan, ya, kalau kita kendaraan di jalan, ya harus supaya orang lain aman dari kita,
Ya kita juga aman dari kendaraan yang lain. Kan ada naik motor main HP, ada nggak Pak? Ada. Udah naik HP nggak tahu itu depannya ada tiang, nabrak tiang. Ada naik motor sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Ini siapa biasanya? Mama. Kan membahayakan Pak. Dan ini kan hal-hal yang kecil. Memang Rasulullah menggambarkan tentang anak panah tadi, tapi hal-hal yang berkaitan dengan membahayakan bagi orang lain itu supaya dihindarkan. Nah, ini supaya kita juga memiliki sifat yang baik, perilaku yang baik, sapaan yang baik, karena kadang-kadang orang banyak yang salah memahami terhadap ini. Nah, kemudian digambarkan lagi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang mukmin di dalam memberikan saling cinta mencintai, wa tarahumihim di dalam saling sayang menyayangi, wa ta'atufihim di dalam saling kasih mengasihi. Jadi gambaran cintanya muslim, cinta sesama muslim, kasih sayang sesama muslim, saling kasih mengasihi sesama muslim, itu digambarkan oleh Nabi masalul jasadi, seperti satu jasad. Bagaimana jasad itu Bapak-bapak? Idastaka minhu mudghun tada'alahu sairul jasadi bisyahri wal humma. Pada saat menginformasikan badan kita sedang sakit Pak, ini diinformasikan kepada anggota tubuh yang lain. Kalau di salah satu anggota tubuh kita yang sakit, apa informasi yang diberikan oleh tubuh itu Pak? Panas, ya kan? Demam. Jadi tubuh kita kalau lagi pilek, ini ada aja yang dirasa Pak, demam, sakit kepala, atau misalnya kita sedang sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi Pak? Hah? Sering. Makanya kata Meggy Z, lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Tapi sakit gigi ya kolong, bener-bener kolong Pak ya, itu baru satu gigi Pak. Itu sakitnya luar biasa, bisa gulung koming, kuping panas ya kan. Bahkan orang yang tidak bisa menahan emosi itu bisa marah-marah. Itu memang menginformasikan seperti itu Pak. Itu menunjukkan bahwa badan ini sehat. Kalau badan nggak sehat, misalnya gini Pak, ada satu tubuh yang sakit, dia nggak bisa menginformasikan, berarti ada yang salah dengan saraf. Nah, gambaran muslim ketika saudaranya sedang menderita, sedang sakit, ini memberikan satu respon kepada saudara-saudara yang lain. Makanya kecintaan muslim antara yang satu dengan yang lain, kasih sayang muslim yang satu dengan yang lain itu digambarkan harus seperti itu. Kita sama-sama duduk ya, ketika punya masalah sama-sama kita selesaikan, ketika ada persoalan kita sama-sama membantu. Nah, ini gambaran-gambaran yang ada di dalam kehidupan keseharian. Maka kalau kita belajar tentang saudara atau muslim saling bersaudara, insya Allah tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan kalau kita saling mengamalkan tentang hak-hak saudara kita. Nah, termasuk kemudian bagaimana kasih sayang ini sesama muslim. Ada yang kemudian diawali dari sesuatu yang paling kecil Pak. Keluarga kita kan ada, itu satu rumah, suami sama istri, nggak tegur sapa, ada nggak? Tidurnya masing-masing ya, satu di dapur, satu di ruang tamu. Ada yang begitu? Ada Bu? Insya Allah di sini nggak ada. Itu kan sampai seperti itu Pak ya, satu pulang satu pergi, satu pergi satu pulang, jadi nggak pernah ketemu. Maka suatu ketika ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi suatu ketika qabala Nabiyyu Al Hasan bin Ali,
Rasul itu suka mencium cucunya Hasan. Hasan itu putra daripada Ali. Hasan ini dicium oleh Ali. Kan menyenangkan Pak ya, kalau kita punya cucu, saya belum punya cucu nih. Yang sudah punya cucu suka mencium cucunya enggak Bu? Pak ya. Nah, ketika itu Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nah, ketika beliau mencium Hasan, wa indahul Aqra' bin Habis, ada seorang sahabat yang bernama Aqra'. Nah, ini sahabat Aqra' heran, kok Nabi mencium cucunya? Dia bingung, kenapa? Dia mengatakan, faqala al-Aqra', innali asyratan minal waladi ma qabaltu minhum ahadan. Saya itu, kata Aqra', punya anak 10. Innali asyratan minal waladi, saya punya anak 10. Di sini ada nggak yang punya 10 anak? Ada yang punya 10 anak Pak? Rata-rata 4 udah paling banyak, karena ini korban KB. Korban KB, apalagi PNS Pak ya. Dulu nggak pula ya, jadi keluarga benar-benar direncana, harusnya dia punya anak 10, cuman dapat 2. Lah ini masalah Aqra' punya anak 10. Saya punya anak 10 ya Rasulullah. Tapi di antara 10 anak maqabaltu minhum ahadan, saya tidak pernah satupun yang saya cium. Punya anak 10 nggak pernah dicium. Coba. Sama anak, apalagi dengan anak orang, Pak. Ini Bapak suka mencium anaknya enggak? Suka. Tapi ada yang memang orang nggak mencium anaknya. Jadi kalau lihat anak kayak lihat burung. Lah ini kan berarti kisah nyata. Dia punya 10 anak nggak pernah dicium. Sedangkan Rasulullah, Hasan itu kan cucunya, tapi dicium. Nah, fanadzara ilaihi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah melihat, mendengarkan terhadap apa yang disampaikan Aqra'. Kemudian Nabi mengatakan begini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai maka tidak akan dicintai. Kira-kira anak kalau nggak pernah kita sentuh mau dekat dengan kita enggak kira-kira? Enggak. Ya Pak ya. Jadi anak itu harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti orang tua di masa tua sengsara gara-gara ingat dulu sih waktu saya kecil. Ya, tapi nggak boleh juga seperti itu kan. Tapi ternyata menanamkan cinta kasih sayang itu harus melalui sentuhan ciuman. Ini bapak-bapak yang dicium bukan anaknya. Yang dicium apa? Duit. Dapat duit dicium. Iya, mending kalau yang dicium bininya, ya kan? Nah, ini salah satu Pak ya. Jadi kalau kita punya anak, tolong besok yang nggak pernah nyium anak, tolong dicium Pak. Dirapel ya. Nanti anaknya bingung, ini tumben Bapak ada apa? Tumben. Nah, itu menunjukkan kita, salah satu menunjukkan kasih sayang adalah mulai dari rumah tangga kita. Kalau kita sudah menciptakan kasih sayang dengan rumah tangga kita, itu insya Allah bisa menciptakan kasih sayang kepada yang lain. Tapi ada yang kebalik Pak, dengan orang mah baik, ya sama orang mah baik bener Pak, apa dikasih sama anak pelit. Ada nggak begitu? Ada juga Pak. Wah, dia jor-joran Pak, duit untuk apa? Tapi ketika diminta istrinya susah. Tapi salah di mana-mana, habis juga itu, buat apa coba? Lah, ini nggak boleh, harus diawali dengan yang terdekat. Lalu suatu ketika dari Aisyah berkata, qatimana suminal a'rabi, datang seorang Arab Badui ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka ada yang mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum, adakah kalian yang suka mencium anak kalian? Ternyata pertanyaan ini dijawab, na'am, betul, saya suka mencium anak saya. Qalu, tapi sebagian mengatakan, lakina, saya tidak pernah, wallahi ma tuqabbil, saya nggak pernah mencium anak saya. Berarti memang ada dua golongan orang Pak ya, yang bisa memang memperlakukan anak dengan kasih sayang, yang diwujudkan dengan cara menyentuh, mencium. Tapi ada yang tidak, yang penting saya mencukupi, ngasih duit, disekolahkan, ada yang begitu. Karena ini gambaran ini terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian Rasulullah
Ketika mendengar dua hal itu, awwa amliku an kanallahu nazza'a min qulubikum ar-rahmah. Apa yang harus saya sampaikan kepada kalian ketika Allah mencabut rahmat dari kalian? Tuh, hati-hati Pak. Kalau kita sudah tidak ada lagi chemistry, nggak ada lagi rasa rahmat kasih sayang, ada kekhawatiran jangan-jangan Allah mencabut rahmat dari diri kita. Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang kita sudah mulai bergejolak hatinya Pak, tidak ada lagi respon, istri tidak lagi respon dengan suami, suami tidak lagi respon dengan istri, ada kekhawatiran dicabut rahmat dari Allah Subhanahu, itu buru-buru Pak, buru-buru diperbaiki. Karena di akta pengadilan agama Banten Pak, ini kasus perceraian sangat tinggi sekali. Hampir berapa itu? Itu rata-rata yang dituntut cerai suami Pak, rata-rata yang dituntut cerai suami. Itu masalahnya apa? Nggak tahu juga itu. Nah makanya ketika komunikasi ini mulai beku, itu harus mulai diperbaiki Pak ya. Nih kalau sudah 2 hari, jangan sampai nanti salah curhat nih Pak, syukuran ya. Curhat kepada orang lain, sama-sama curhat, ketemu ya Bu ya. Zaman sekarang curhat kan gampang, nggak perlu ketemu, lewat WA bisa nggak? Yang penting penampilan fotonya diganti ya. Fotonya kalau kita usianya udah 50 diganti yang usia 25 tahun, akan menarik tuh. Pas ketemu lah, bukan kemarin usianya 25 tahun ya, berubah megalomen. Nah sekarang kan itu harus diperbaikan buru-buru Pak. Ada kekhawatiran jangan-jangan tercabutnya rahmat di dalam hatinya Pak. Lah ini makanya penting Pak, ngaji kasih sayang dan sebagainya, menanamkan kasih sayang kepada keluarga, suami kepada istri itu harus dibangun terus Pak, dipupuk siang malam ya Pak ya. Siang malam mau pergi, suami harus pamit ya. Istri juga nanya, bapak mau kemana gitu kan. Tapi ada yang ditanya kesel juga Pak, nanya melulu apa sih, padahal penting juga kan, itu satu perhatian. Nah ini yang repot kan, kadang-kadang salah sangka Pak ya. Bahkan kan kita ngeri Pak, kalau didiemin nggak ditanya-tanya bingung juga kan. Lah kok didiemin aja. Ada orang yang merasa ini dan sebagainya, tapi itu sebagai bentuk perhatian, itu harus dibangun Pak ya. Jangan sampai kemudian itu terjadi di kehidupan. Lalu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus menanamkan sesama muslim, sesama saudara, keluarga dan sebagainya? Karena man la yarhamun nasa la yarhamullah. Siapa yang tidak bisa mencintai manusia, siapa yang tidak bisa mencintai sesama, la yarhamullah, maka Allah tidak akan mencintainya. Coba kita nggak bisa memberikan kasih sayang kepada saudara kita, Allah akan lepas dari kasih sayangnya kepada kita. Makanya buru-buru kita supaya selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ternyata kasih sayang itu bukan hanya sebatas dalam memberi Pak, dalam beribadah pun begitu. Dalam beribadah pun begitu. Kita sholat kadang-kadang sendiri, tapi ketika sholat kita berjamaah juga. Ada yang menjadi makmum, ada yang menjadi imam. Nah bagaimana Rasul menggambarkan begini tentang kondisi berkasih sayang juga di dalam beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini kasih sayang di dalam beribadah. Cuman ukurannya beda-beda Pak ya. Ini saya menyampaikan satu hadis Rasulullah gini, idza shalla ahadukum linasi, apabila kamu sholat menjadi imam di antara kalian ya, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Nah, kenapa? Fa inna fihim dhaif, karena di antara makmum itu ada yang lemah.
wasakim ada yang sakit, wal kabir ada yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil masya'a, dan apabila engkau sholat sendirian maka lakukanlah semau engkau. Ini maksudnya apa, Pak? Kalau kita jadi imam itu supaya meringankan. Yang dimaksud meringankan itu adalah ya kan ada ini, Pak, ada sholat mungkin kalau di Masjidil Haram itu sholat 1 juz biasa, Pak. Tapi kalau di sini kira-kira baca 3 lembar mumet enggak? Ini Pak siapa? Pak Nuri misalnya baca 3 lembar kira-kira gimana? Misalnya nih. Maka fal yukhafif, ringankan. Ya kalau di sini ukurannya surat An-Naba masih normal ya normal ya. Berarti tidak masalah. Ini ada yang mengimamin itu sampai 2 lembar, 3 lembar. Ada jemaah yang sakit, ini kejadian Pak, uger. Jemaah ini muntah. Karena nggak tahu ilmu, ikut sholat sampai selesai. Jadi sajadahnya ya dari muntah itu pada. Nah, itu kenapa? Padahal kata Nabi, kalau kamu sholat menjadi imam, ringankan. Kenapa? Di dalam jemaah itu ada yang sakit, ada yang tua. Ada yang tua nggak di sini? Baik. Tapi sholatnya masih normal, berarti masih normal, Pak. Maksudnya itu nggak panjang lah kalau ukuran. Iya. Ada dengkulnya yang sudah gemeter gitu kan. Iya. Jangan sampai lagi sholat ngintip itu, siapa yang imam nggak jadi pulang. Ada yang begitu dulu ya. Tapi ada juga yang imamin kalau terawih cepatnya minta ampun, itu dengkul sampai toklek, pulang sholat disurut. Kenapa? Habis terawih keselio, gara-gara imamnya itu super gila. Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin amin, Allah subhanallah, alhamdulillah. Ya, jadi biasa-biasa saja, Pak. Ini kasih sayang di dalam beribadah, Pak ya. Jadi ada yang tua, ada yang sakit. Kan kalau orang sakit itu nggak bisa dipaksakan, Pak. Kalau dia sudah mau ke masjid itu sudah bagus sekali. Maka ringankanlah. Ya, tapi seringan-ringannya, jangan sampai cuman inakulhu melulu kan. Ya, artinya boleh ya, boleh-boleh saja karena itu adalah surat. Semua Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang panjang yang pendek maka kita sesuaikan dengan jemaah kita. Nah, ketika kita sholat sendiri, sholat qiyamul lail, boleh itu 1 Al-Baqarah boleh. Tapi biasanya kan kebalik, Pak. Kalau sholat sendiri pendek, sholat bersama-sama panjang ya. Matnya dipanjang, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, pokoknya panjang banget, tapi malah kepanjangan jadinya kan gitu. Nah, kalau salat sendiri silakan ya, panjang ya. Mau ayat pertama Baqarah boleh, kedua Al Imran boleh ya. Tapi kan kadang-kadang kebalik. Salat sendiri kadang-kadang Fatihahnya nggak kebaca. Nah ini ya, itu Rasulullah bagaimana supaya ini umat tidak keberatan, Pak. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi, di mana kata Nabi, inni la'akumu ila sholat, sesungguhnya aku mengimamin ketika sholat, wa uridu an utawwila fiha, aku akan memanjangkan bacaan sholat itu. Nah, ketika beliau memanjangkan sholat, fa asma'a buka asobi, terdengar ada seorang anak kecil yang nangis. Karena anak kecil ini dibawa ibunya yang sedang sholat. Ketika Rasulullah mau memperpanjang bacaannya, kemudian beliau mengatakan, fa'atazawwazu, maka aku ringankan fi sholati, di dalam sholatku, karahiyata, karena saya khawatir, an asuko ala ummihi, memberatkan kepada ibunya. Jadi ketika Rasul menjadi imam ya, kemudian beliau mendengarkan ada anak kecil yang nangis, sholatnya kemudian diringankan karena khawatir memberatkan ibunya yang sedang sholat. Bisa-bisa jadi itu ibunya batal sholat ya. Makanya kalau lagi sholat ada anak kecil pada nangis, biarin aja, jangan dibentak, jangan diusir, besok jangan dibawa ke masjid lagi, jangan. Itu anak kecil akhirnya niteni,
tuh kalau kita sholat dibentak sama si bapak, itu jangan, ya. Diarahkan saja kan, karena memang kalau anak kecil kan begitu Pak ya. Bapak dulu waktu kecil mungkin sholatnya begitu kali, goyang sono goyang sini goyang sini seperti anak-anak kita ya. Itu adalah dinamika Pak lah, sampai seperti itu berkasih sayang di dalam kehidupan kita. Nah, satu lagi hadis bapak-bapak yang akan saya sampaikan, bahwasanya termasuk kita kepada saudara kita itu tidak boleh juga membuka aib saudaranya, karena kata Nabi, la yasturu abdan fid dunya ila sattarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka ketika dia menutupi saudaranya di dunia ini, ila sattarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aib kita nanti di hari kiamat. Ini kita nggak buka aib saudara kita, kadang-kadang dia buka sendiri Pak, betul nggak? Dia di YouTube ngomong, di apa postcard ya, TikTok ngomong cerita saya begini ya, aibnya sendiri dibuka ya lah, padahal Allah sendiri sudah menutupi aibnya. Nah, ini mudah-mudahan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, kita mendapatkan pelajaran dari ini. Kasih sayang kita mudah-mudahan bisa kita tanamkan kepada saudara-saudara kita, dan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan muslim itu adalah sesama muslim yang lain adalah bersaudara, sehingga la yatlimuhu wa la yuslimuhu, tidak boleh untuk mengganggu, tidak boleh untuk menzalimin. Sehingga mengkana fi hajati akhihi, siapa yang menolong hajat saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan menolong hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang memberikan keluasan terhadap kesulitan saudaranya, farajallahu anhu biya kurbatan min kurobi yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan di akhirat, di yaumil qiyamah nanti ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah di dunia ini.